Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haji Reviandari MPD dan rekan-rekan yang kami banggakan. Kami dari Pendidikan Matematika akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Masyarakat, yang disusun oleh Adika Teresia, Din Iqbal Muhyiddin, Dina Utami, Hilda Dwi Putri, dan Silvi Nurul Fitri Aulia. Selanjutnya kami akan membacakan materi sebagai berikut. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Romli Atmasasmita. Pancasila sebagai kebenaran absolut menghablur dalam paham organisme, organic nation of the states. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila dijabarkan dalam butir-butir Pancasila, yaitu 36 butir-butir Pancasila. Butir-butir itu merupakan penjabaran dari 5 sila dalam Pancasila. Dengan mengetahui butir-butir ini, maka mudahlah memahami nilai dan mengimplementasikan Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1. Sila ke-1 berisi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Mengandung nilai-nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan yang bangsa yang ateis. Implementasi dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti tidak mengganggu ibadah agama yang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Berarti kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain, karena itu merupakan hak pribadi yang berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sila kedua berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya, manusia tinggi martabatnya. Hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keputusan dan tindakan sesuai dengan objektivitas. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kemerdekaan menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang layak. Implementasi dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama, sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Berarti tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang berarti menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama. Yang berbeda jadi perbedaan itu memang ada. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berisi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah
bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kita perlu ikut berpartisipasi, berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. 3. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai bahwa hakikat negara sebagai wujud sifat kodrat manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Implementasi dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama memperoleh pendidikan. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. 3. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Bermusyawarah kita perlu dalam keadaan kepala dingin dan tidak emosional. Nilai yang terkandung dalam sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Implementasi dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah seimbang. Misal, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tetapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.